warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 2001, perkenalkan, nama saya Aan Andriani Eka Lestari, guru sekolah dasar SD Negeri Wetgale 03, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 5 dengan mengambil materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Anak-anak, malam ini Ibu ingatkan kepada kalian untuk mempersiapkan pembelajaran untuk esok hari. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Jadi, persiapkan bahan-bahan pembelajaran untuk esok. Tentunya kalian belajar kan malam ini? Jangan lupa untuk besok kalian siapkan buku tematik, tema 1 ya, kertas karton, dan gambar hewan yang telah kalian cari di internet. Nah, untuk kerja kelompoknya, untuk diskusi dan praktek membuat organ gerak hewan yang sudah Ibu tentukan kemarin, kelompoknya sudah dibentuk ya. Jadi Ibu minta kalian bisa berkumpul belajar bersama dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Siap Bu Guru. Siap Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dan absen dahulu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum itu, siapkan dulu WA-nya, silakan masuk ke grup WA sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit hadir Bu Guru. Rul hadir Bu Guru. Sudah hadir Bu Guru. Ridho hadir Bu Guru. Alia hadir Bu Guru. Hadir Bu Guru. Indah hadir Bu Guru. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah absen semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membaca doa. Nah, yang ditunjuk tadi, Bu Guru sudah menunjuk Mbak Kesya. Silakan Mbak Kesya membaca doa, Mbak Kesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo kita sebelum belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dinah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Sekarang lanjut untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila oleh Mas Amrul. Silakan Mas Amrul. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
yaitu Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila itu adalah lambang dari Indonesia, negara kita ya. Jadi kalian harus tetap ingat itu dan kita harus tetap mencintai bangsa kita. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama anak-anak, mari kita lanjut ke pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita belajar tematik ini, organ gerak hewan dan manusia ini tujuannya agar 1, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyimpulkan pengertian dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan melihat video, siswa dapat menganalisis alat gerak hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dengan melihat video, siswa dapat menyimpulkan alat gerak hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dengan melihat video, siswa dapat mengembangkan model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang sebentar lagi Ibu akan memberikan kalian satu video. Oh, belum, nanti videonya. Satu teks bacaan kalian baca dan nanti Ibu beri kalian LKPD-nya ya. Silakan standby terus di WA-nya. Jangan sampai kemana-mana. Terima kasih. Nah, sudah kalian lihat ya anak-anak di situ slide yang Ibu berikan, slide PPT-nya. Nah, sekarang Ibu tunjuk Indah untuk membaca. Segera dibaca ya Indah. Terima kasih. Salah satu ciri dari makhluk hidup dan bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Orang gerak berguna untuk berjalan, berlari, berlompat, meloncat, memegang, memanggil, mengambil, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat penggerakkan.
yang yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki satuan senyawa kimia yang membutuhkan dalam bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak. Otot disebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak, Ibu akan bertanya dari bacaan tadi ya. Dari bacaan tadi itu terdiri dari berapa paragraf? Kalian lihat, kalian hitung paragrafnya ada berapa? Ada 5, Bu Guru. 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 Ada 5, Bu. Nah, benar ada 5. Sekarang Ibu tanya lagi. Kalimat manakah yang menunjukkan ide pokok dan kalimat pengembang di situ? Ayo dicari di situ ya. Ayo siapa yang bisa jawab? Untuk paragraf 1 saja yang dijawab siapa? Siapa bisa? Mana ide pokoknya, mana kalimat pengembangnya? Ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangan, secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sudah anak-anak tadi benar itu ya, Radit yang Radit sebutkan tadi sudah benar. Berarti kalian sudah mengerti dan masih ingat ya, ini pembelajaran kelas 4 dulu ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan share LKPD 1. Kalian kerjakan, terus kalau sudah kalian kirim pekerjaan kalian, fotonya kalian kirim ke grup ya. Silakan, terima kasih. Yang dikerjakan adalah LKPD 1 ya, jangan lupa. Untuk menyebutkan ide pokok di tiap paragraf dan kalimat pengembangnya. Nah, anak-anak, terima kasih yang sudah mengirim ya. Sambil menunggu teman-temannya yang lain yang mengirim, kita akan lihat bagaimana untuk yang LKPD yang kedua ya. Kalian lihat itu ya. Untuk LKPD yang kedua, di situ ada organ gerak. Nah, di situ ada organ gerak, itu kalian buat menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya dibuat menjadi paragraf. Jadi anak-anak, di situ ide pokok itu kalian buat menjadi satu paragraf. Ide pokok yang pertama adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, itu kamu buat menjadi satu paragraf. Untuk ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Itu juga kalian buat satu paragraf.
Terus yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Itu juga kalian buat paragraf. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Sudah ya? Anak-anak sudah dikumpulkan semua. Sekarang kita lihat bagaimana pekerjaan kalian. Ibu lihat dulu ya. Sekarang ayo kita berdiskusi. Nah, bentuk dari satu kelompok itu yang kemarin sudah dibentuk, itu kalian akan mendiskusikan apa itu pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa share video untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih. Pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Fungsinya ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu persatu, lalu menentukan inti paragraf tersebut, dan itulah yang disebut ide pokok. Pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat ada dalam paragraf satu persatu, lalu menentukan inti paragraf tersebut, dan itulah yang disebutkan ide pokok. Baik anak-anak, Ibu akan share satu video tentang organ gerak manusia ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dari tema 1 subtema 1 muatan materi IPA kompetensi dasar 3.1. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang.
Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang evertebrata. Evertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan evertebrata. Anak-anak, untuk setelah kalian melihat tayangan YouTube tadi, kita tahu organ gerak hewan dan manusia itu ada dua macam, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, untuk organ gerak aktif itu berupa otot, untuk organ gerak yang pasif itu adalah tulang. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, Ibu ingin kalian membuat satu kreasi model alat gerak sederhana hewan vertebrata. Sudah, tidak usah vertebrata, pokoknya hewan sudah, tidak apa-apa. Kalian buat dan kalian bisa cari gambarnya di Google. Kalian searching gambar, terus setelah itu kalian buat, kalian gunting dan kalian tempelkan ke karton ya. Jangan kardus, kalau kardus terlalu tebal, susah guntingnya. Buat kalian terlalu keras, jadi pakai kertas karton aja, kertas manila itu yang agak kaku. Pakai itu kalian gunakan, kalian videokan caranya. Kan kemarin sudah Ibu suruh menyiapkan ya bahan-bahannya apa saja, dan kalian kerjakan. Sekarang videonya kalian kirimkan ke Bu Guru atau ke grup kelas 5 ini. Silakan, selamat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah,
tadi pekerjaan kalian sudah sebagian besar sudah benar. Sekarang Ibu akan lihat dulu untuk pekerjaan kalian dicocokkan. Setelah ini kalian lihat di buku kalian masing-masing ya, yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk paragraf kedua, itu ide pokoknya ada pada gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu ide pokoknya. Sedangkan kalimat pendukungnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Dan untuk kalimat pendukungnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Untuk paragraf yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Itu ide pokoknya. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dan untuk paragraf yang kelima, ide pokoknya otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pendukungnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sekarang Ibu tanya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo yang bisa, silahkan ngirim voice note yang bisa. Ibu tunggu kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini apa saja dari pembelajaran IPA dan pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Fungsinya ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Organ gerak pasif adalah tulang, organ gerak aktif adalah otot. Baik, Mas Amrul, terima kasih ya. Alhamdulillah benar itu tadi kesimpulannya untuk Mas Amrul. Terima kasih ya sudah mau memberi kesimpulan. Dan anak-anak, untuk kesimpulan untuk hari ini adalah untuk bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok, fungsi ide pokok, dan juga di IPA-nya organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk ide pokok, adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sebelumnya sudah dipelajari di kelas 4 ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian yang belum selesai mengerjakan tadi, belum selesai mengirim video tadi, silakan kirim setelah ini. Ibu tunggu sampai nanti malam. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dan bisa kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya pada hari berikutnya. Jangan lupa tetap belajar dan semangat ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan belajar organ gerak hewan di pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu tanya dulu, bagaimana rasanya kalian mempelajari pelajaran hari ini? Senang Bu Guru. Senang Bu Guru. Senang Bu Guru. Senang Bu Guru.
Senang, Bu Guru. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian bisa belajar lagi di rumah, dilanjutkan pelajarannya. Besok kita bertemu lagi hari Rabu di pembelajaran yang selanjutnya. Ya, ingat tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa setelah pembelajaran baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau senang semuanya. Nah, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.